Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya M. Amirullah MPD, dosen jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, dengan NIDN 09 15 05 92 03 dan NUPTK 484 777 0671 130372. Pada kesempatan ini, izinkan saya dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Video ini merupakan bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa semester 1 pada semester ganjil. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah inti keilmuan bimbingan dan konseling, yang bertujuan agar mahasiswa memiliki kompetensi akademik dan teoritik berkenaan dengan keberagaman individu dalam proses belajar. Mata kuliah ini juga mengeksplorasi bagaimana perilaku kognitif, perilaku emosional, dan sosial, serta kaitannya dalam proses pembelajaran. Selain itu, mata kuliah ini juga berupaya untuk mengembangkan strategi dalam proses pembelajaran dan bimbingan sehingga dapat membantu siswa berkembang secara optimal di sekolah. Tujuannya, mahasiswa mampu memahami konsep dan praksis bimbingan dan konseling secara utuh dan mempersiapkan diri menjadi sosok pendidik dan guru BK yang profesional di masa yang akan datang. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan tatap layar selama 16 pertemuan dan dirancang dalam rangka mendukung capaian lulusan program studi bimbingan dan konseling. Materi perkuliahan dapat diakses melalui Learning Management System atau LMS di Universitas Negeri Makassar, yang dikenal dengan istilah SYAMOKE. SYAMOKE sendiri merupakan singkatan dari System and Application Management Open Knowledge. Pada LMS SYAMOKE ini, mahasiswa dapat mengunduh RPS, mengakses berbagai materi, kemudian mengerjakan tugas, baik dalam bentuk individual maupun kelompok. Mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran case method ataupun project-based learning dalam bentuk diskusi, presentase, maupun analisis kasus. Untuk mendukung pencapaian prodi bimbingan dan konseling, mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, menguasai dan memahami konsep dasar perkembangan individu dan keberagamannya. Kemudian yang kedua, menguasai teori dan problematik perkembangan manusia dalam proses pendidikan dan latar sosial budayanya. Kemudian yang ketiga, memahami pengaruh kognitif, perilaku, emosi, dan sosial pada proses pembelajaran. Dan yang keempat adalah memahami berbagai strategi dalam pembelajaran dan bimbingan dalam rangka membantu siswa berkembang secara optimal. Kemudian mata kuliah ini terdiri atau memiliki 12 sub CPMK, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Kemudian sub CPMK yang kedua, mampu menjelaskan peran psikologi pendidikan dalam proses belajar siswa. Yang ketiga, mampu menunjukkan perbedaan dan keberagaman individu. Hingga yang terakhir, yaitu sub CPMK ke-12 adalah mampu menganalisis proses penilaian kelas. Pada mata kuliah Psikologi Pendidikan ini, terdapat indikator penilaian hasil belajar mata kuliah yang disesuaikan juga dengan pedoman akademik di Universitas Negeri Makassar. Yakni yang pertama, aktivitas partisipatif 40%, kemudian hasil proyek 20%, berikutnya aspek kognitif atau pengetahuan yang terdiri dari tugas dan kuis masing-masing 5%, dan yang terakhir adalah UTS atau ujian tengah semester dan ujian akhir semester atau UAS dengan masing-masing bobot 10% dan 20%.
Kemudian, mata kuliah ini juga memiliki rubrik penilaian yang menjadi dasar dalam pemberian nilai yang juga disesuaikan dengan panduan akademik yang berlaku di Universitas Negeri Makassar. Yaitu nilai A dengan derajat penguasaan 91 sampai 100% atau konversi angka 4,00. Kemudian A- dengan derajat penguasaan 86% sampai 90% dengan nilai angka 3,75. Kemudian B+ dengan derajat penguasaan 81% sampai 85% dengan konversi angka 3,25. Berikutnya B dengan derajat penguasaan 76 sampai 80% dengan nilai angka konversi angka 3,00. Selanjutnya B- dengan derajat penguasaan 71 sampai 75% dengan nilai angka 2,75. Berikutnya C+ dengan derajat penguasaan 66 sampai 70% dengan konversi angka 2,25. Terakhir adalah C dengan derajat penguasaan 61 sampai 65% dengan nilai angka 2,00. Adapun nilai C-, kemudian D+, D, D-, dan error, itu berarti mahasiswa dinyatakan tidak lulus. Untuk tahapan berikutnya, silahkan menyimak video pembelajaran mata kuliah Psikologi Pendidikan sebagai bagian dari tahapan sertifikasi dosen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, senang sekali rasanya hari ini saya bisa bertemu dengan rekan-rekan mahasiswa semuanya pada agenda kita pada lanjutan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Ya, pertemuan hari ini adalah pertemuan kedua, di mana kita akan membahas tentang peran psikologi pendidikan dalam meningkatkan proses belajar siswa. Namun sebelumnya, agar kita mendapatkan banyak manfaat dan kebaikan dari pertemuan ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, teman-teman sekalian, saya izin berdiri ya. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Ya, dan tentu Bapak sudah mengirimkan sebelumnya materi yang bisa diakses di LMS, Learning Management System, dan mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa sudah mempelajari, sudah melihat kembali, dan tentu ada bekal untuk kita bawa pada pertemuan hari ini. Di pertemuan hari ini, kita akan mempelajari setidaknya 3 hal. Ya. Yang pertama, kita akan berusaha sama-sama belajar memahami peran dan ruang lingkup psikologi pendidikan kaitannya dengan proses belajar siswa. Ya, jadi itu capaian pembelajaran yang pertama yang kita harapkan bisa kita sama-sama capai pada pertemuan hari ini. Yang kedua, kita akan belajar tentang faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi proses belajar siswa. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa memahami strategi yang efektif dalam rangka mengoptimalkan proses belajar siswa di kelas. Ya, tentu saja dalam perspektif psikologi pendidikan. Oke, namun sebelumnya, ya karena tentu kehadiran teman-teman juga menjadi bagian penting dalam proses belajar ini, supaya lebih mudah, teman-teman akan dicek kehadirannya, ya. Tapi kita by system saja via LMS, ya. Jadi boleh silakan teman-teman scan link daftar hadir, atau bisa juga kalau ada yang tidak bawa HP atau lupa atau pakai datanya kering, ya, bisa akses pakai LMS langsung, ya, karena link ini itu terakses ke LMS. Ya, jadi mohon dicentang untuk kehadirannya masing-masing ya. Oke, baik. Sudah ya? Ya. Oke, baik. Karena ini pertemuan lanjutan dari pertemuan kemarin, ya, Bapak ingin mereview dulu sejenak. Ya, masih ada yang ingat apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya? Ada yang ingat apa yang kita bahas? Silakan. Sinta. Oke. Baik Pak, berdasarkan catatan saya sebelumnya pada pertemuan sebelumnya, apa itu psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan itu merupakan cabang ilmu psikologi yang merupakan atau yang memfokuskan pada pemahaman tentang bagaimana individu belajar, bagaimana perkembangan kognitif siswa, serta bagaimana interaksi siswa dalam konteks pendidikan.
Selain itu, psikologi pendidikan juga membantu peserta didik untuk psikologi pendidikan itu juga membantu pendidik untuk mengoptimalkan bagaimana proses belajar dan mengajar dalam kelas, serta proses pembelajaran ini bisa menjadi lebih efektif dan menghasilkan dampak yang positif. Oke, baik. Terima kasih banyak Sinta. Jawaban yang cukup lengkap ya dari Sinta. Saya butuh satu lagi, ya. Ada yang bisa satu orang lagi? Oke, silakan Afni. Jadi pada pertemuan lalu itu juga dibahas mengenai ruang lingkup psikologi pendidikan. Dan berdasarkan catatan saya, fokus psikologi pendidikan ini pada tiga hal, yaitu peserta didik, proses belajar, dan situasi belajar. Oke, baik. Oke, terima kasih banyak Afni. Saya kira jawaban yang bisa jawaban yang saling melengkapi ya dengan jawaban yang disampaikan tadi oleh Sinta sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih. Kenapa Bapak penting tanyakan ini? Karena sekali lagi materi yang akan kita bahas hari ini itu masih lanjutan ya, masih lanjutan dari atau paling tidak pasti ada keterkaitan dengan materi kita sebelumnya. Oke, baik. Nah, jadi betul sekali. Tadi kita refresh sejenak terkait dengan psikologi pendidikan ya, seperti apa itu ruang lingkupnya ya. Dan kalau kita bisa sederhanakan, psikologi pendidikan itu pada poin pentingnya adalah membahas tentang siswa, ya, guru, dan proses belajar yang terjadi atau proses interaksi di antara keduanya. Karena percaya atau tidak, ya, semua hal itu tentu berkontribusi terhadap performa belajar siswa. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh soal seperti apa dampak psikologi pendidikan, ya, atau peran psikologi pendidikan ya terhadap proses belajar, saya ingin memperlihatkan sebuah fakta yang menarik. Ya, mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar ya, data dari PISA. Ada yang pernah dengar PISA? Ya, pernah dengar ya, sering dengar ya. Ya, program International Student Assessment. Ya, jadi PISA itu mengukur bagaimana performa belajar siswa ya di beberapa negara yang tergabung dalam OECD. Salah satunya adalah Indonesia. Ya, nah, yang diukur sebenarnya ada remaja ya, jadi rata-rata usia SMP, 13, 14, 15 tahun. Dan secara random ya, jadi data ini cukup kredibel dan OECD sendiri cukup konsisten melakukan pendataan atau survei terkait dengan performa belajar siswa. Nah, seperti apa datanya? Ada yang bisa baca data ini? Atau kalau kita tanya, posisi Indonesia di mana? Wow, kabar baiknya adalah 3 besar. Tapi sayangnya 3 besar dari bawah. Ya, dan ini pembandingnya adalah negara-negara ASEAN. Ya, jadi bayangkan di regional kita di ASEAN, kita masuk 3 besar dari bawah. Ya, tentu ini kabar yang tidak menyenangkan ya. Bahkan kita hanya bisa mengalahkan 2 negara. Filipina dan Kamboja. Ya, jadi skor ini skor rata-rata untuk 3 kemampuan, yaitu membaca, kemudian bidang matematika, ya, dan yang keempat adalah sains. Ya. Nah, ini data terakhir tahun 2022. Ya, tapi kalau kita lihat di beberapa tahun terakhir, teman-teman sekalian, sejak tahun 2003 lah paling tidak ya, ternyata kita konsisten memang di 3 terbawah. Ya, coba lihat data Indonesia. Ya, apa yang bisa teman-teman maknai terkait dengan data ini? Ya, tentunya data yang cukup bukan cukup memprihatinkan, tapi setidaknya tidak menyenangkan lah ya. Iya, jadi sekali lagi yang bisa kita kalahkan hanya Filipina dan Kamboja. Itu pun Filipina dan Kamboja itu baru bergabung belakangan. Ya, artinya sebelum mereka bergabung boleh jadi Indonesia selalu di iya. Wow. Ya. Baik. Nah, oke. Kita diskusi dulu sejenak ya. Bapak ingin tanya jawab kembali terkait dengan proses belajar. Ya. Nah, sebenarnya apa sih belajar itu? Ya, saya ingin mendengarkan 1 atau 2 kata kunci lah terkait dengan proses belajar. Ya. Oke. Baik Pak, belajar itu merupakan sebuah proses perubahan diri dari seorang individu Pak. Oke, proses perubahan diri dari seorang individu ya. Ya, Pak. Oke, saya kira cukup baik. Ada lagi yang mau menambahkan, melengkapi? Susi, silakan. Baik, menurut saya, belajar itu merupakan suatu proses seseorang memperoleh pengetahuan baik dari pengalaman
instruksi yang diberikan. Oke, baik. Bagaimana seseorang itu berupaya untuk mengkonstruksi pengetahuan ya, baik dari apa yang sudah mereka pelajari ataupun pengalaman yang mereka dapatkan ya. Oke, terima kasih banyak Susi dan Aksa. Saya kira jawabannya juga saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Oke, pertanyaan berikutnya, mengapa siswa perlu belajar? Saya kira sudah terjawab ya dari definisi tadi. Ya, tapi pertanyaan yang menarik selanjutnya adalah, saya kira kita sepakat bahwa belajar adalah sesuatu yang penting, betul ya? Betul. Iya. Tapi mengapa? Ya, jika belajar itu sesuatu yang penting, yang baik, mengapa ada siswa yang enggan untuk belajar? Ya, kan kita sepakat nih, belajar itu baik ya, penting ya. Tapi kenapa ada saja siswa yang enggan untuk belajar? Nah, ini yang jadi pertanyaan menarik pastinya. Ya, secara umum, ya tentu betul bahwa yang diukur itu adalah performa belajar. Tapi ingat, dalam perspektif psikologi pendidikan, teman-teman sekalian, kita tidak bisa melihat itu dari satu sisi saja, dari proses belajarnya. Ada banyak faktor-faktor yang berpengaruh pastinya, yang menyebabkan siswa itu performa belajarnya rendah, ya, atau naik turun, ya kan? Ya, dan mungkin kita juga di usia seperti sekarang ini mahasiswa, pernah enggak mengalami itu? Pernah ya? Ya, seperti sering. Ya. Jadi kalau pernah itu berarti ya sekali-sekali lah. Tapi kalau sering berarti kadang-kadang. Ya, wah, selalu, waduh. Ya, harapannya tentu kadang-kadang lah ya. Ya. Oke, baik, teman-teman sekalian. Ya, jadi secara definisi, saya kira tadi sudah betul apa yang disampaikan oleh teman-teman kita, Aksa dan Susi, bahwa belajar itu adalah proses kita mendapatkan pengetahuan. Ya, dan tentu proses pengetahuan itu dibangun dari proses belajar maupun dari proses pengalaman. Ya, definisi yang lebih lengkap yang disebutkan oleh Prof. Surya. Ya, jadi Prof. Surya ini salah satu guru besar bidang bimbingan dan konseling di UPI, dan beliau pernah menjadi ketua PGRI Pusat. Ya, jadi guru besar kita di bimbingan dan konseling. Beliau dari Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, dan salah satu definisi yang beliau sampaikan itu adalah ya bagaimana proses belajar itu menghasilkan sebuah perubahan. Ya. Perubahannya positif atau negatif? Positif. Ya, positif dong ya. Oke, baik. Nah, kita lanjut teman-teman sekalian. Nah, jadi ada kita tidak bisa melihat itu dari satu sisi ya. Ada banyak faktor. Ya, jadi psikologi pendidikan ini membantu kita untuk melihat lebih luas, melihat lebih komprehensif. Ya, tidak hanya terkait dengan faktor belajar semata. Ya, pekan lalu kita sudah sampaikan dan tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman bahwa proses pendidikan itu kan tidak hanya soal gurunya, tidak hanya soal muridnya, betul ya? Tapi juga berkaitan dengan apa? Gurunya, kemudian apa lagi? Prosesnya, ya seperti apa guru mengajar, apalagi kira-kira? Lingkungannya, betul sekali. Ya, serta ini biasanya berkaitan dengan sarana dan prasarana. Apa kira-kira? Apa istilahnya itu? Media atau fasilitas yang kita gunakan. Ya, jadi semua itu berpengaruh. Ya. Nah, secara umum teman-teman sekalian, kalau kita mau tinjau, itu kita bisa bagi ke dalam dua kelompok besar ya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Apa artinya faktor internal? Oke, kalau eksternal dari luar ya. Oke, baik. Intinya adalah ada beragam faktor. Banyak enggak? Ya, banyak ya. Ya, kalau guru enggak belajar psikologi pendidikan, itu tadi, dia tidak akan meninjau itu secara lebih luas. Akhirnya kalau ada siswa yang malas-malas belajar, ya langsung diapain kira-kira? Langsung dihukum, langsung dimarahin ya. Padahal ada banyak atau guru harusnya bisa melihat lebih luas dulu ya, seperti apa faktor-faktor itu. Nah, teman-teman sekalian, ya, jadi intinya poin penting yang saya mau sampaikan, siswa itu punya keunikan masing-masing. Sama enggak gaya belajar tiap siswa? Beda-beda pastinya. Minat dan motivasi mereka apakah sama? Beda. Iya, pastinya beda-beda juga. Ya. Kemampuan mereka dalam misalnya coping stress ya, ketika ada tugas, ada aktivitas dari guru yang padat, ya apakah kemampuan mereka sama dalam menghandle itu semua? Tidak. Iya, pastinya beda-beda ya. Dan kalau guru sekali lagi tidak paham dengan ini, iya, maka dampaknya itu bisa merugikan siapa? Siswa pastinya. Ya. Oke, saya sengaja kasih highlight ini kecerdasan emosional
Kenapa? Karena kadang kita tidak memperhatikan ini, teman-teman sekalian. Ya, guru-guru itu hanya memperhatikan soal kecerdasan intelektual. Betul ya? Yang dilihat di sekolah itu apanya biasa? Iya, pintarnya. Biasanya ditandai dengan apa? Rankingnya. Ya, itu kan berkaitan dengan intelektual ya, angka ya. Ya, padahal ya tentu itu tidak keliru. Itu juga bagian dari proses assessment. Tapi jangan sampai membuat kita lupa tentang kecerdasan emosional. Ya, kecerdasan intelektual itu biasanya kalau dari hasil-hasil penelitian ya, biasanya itu faktor hereditas, ya. Bibit, bobot, bebet. Ya, maksudnya faktor keturunan ya. Ya, artinya masing-masing orang kadang diberi untuk beberapa orang khusus memang diberikan kemampuan itu dari orang tuanya, ya. Nah, tapi apakah orang yang tidak punya IQ itu otomatis tidak bisa berkembang? Ya, jawabannya tidak, ya. Kenapa? Karena ternyata faktor yang jauh lebih menentukan, bahkan 80%. Ya, jadi kalau IQ, ya, ranking, atau performa akademik itu 20% saja dari hasil penelitian. 80% itu dari kecerdasan emosional. Kabar baiknya, kecerdasan emosional itu bisa diperbaiki, dipelajari, dilatih. Nah ini, ya, jadi hasil penelitian yang dilakukan oleh Daniel Goleman, ya, 80% kesuksesan seseorang itu dipengaruhi oleh kecerdasan emosional. Dan itu dilatih. Ya, dari mana? Dari pengalaman. Ya, dari orang yang bikin kita sakit hati. Ya kan? Dari orang yang membuat kita memandang remeh kita. Pernah nggak dikasih begitu? Pernah nggak merasakan itu? Ya. Tenang saja, itu hanya bagian untuk meningkatkan kecerdasan emosional Anda. Ya, jadi tidak perlu, ya tentu kita sakit hati dong kalau ada yang ini ya. Tapi gara-gara itu kita tidak bisa bangkit lagi dari hidup, jangan ya. Karena kabar baiknya adalah, ya anggap saja itu adalah proses latihan untuk membuat Anda menjemput kesuksesan. Oke, kita lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita melangkah lebih jauh? Silakan kalau ada. Oke, Reza, silakan. Kira-kira Pak, apa-apa saja atau mengapa siswa itu enggan untuk belajar? Iya, baik. Tadi kita sudah sampaikan sebenarnya ya, ada banyak faktor ya yang membuat seseorang itu enggan untuk belajar. Ya, tapi kalau pertanyaannya mungkin yang paling dominan, ya. Nah, saya melihat ini juga dari hasil-hasil penelitian ya, beberapa hasil penelitian itu dari dukungan orang tua. Jadi salah satu faktor yang cukup dominan yang perlu diperhatikan adalah dukungan orang tua. Iya, saya kira itu Reza ya. Oke, terima kasih Reza pertanyaannya. Oke, sebelum menjawab pertanyaan ini kita rehat sejenak dulu. Kita ada kuis, teman-teman sekalian, supaya kita tidak terlalu tegang, lebih rileks juga. Saya mau teman-teman men-scan ini via HP. Kita kuis dulu sejenak. Sampai kira-kira scan-nya sampai ya? 1, silakan. Oke, baik, terima kasih semuanya. Nah, sekarang ya kita akan melakukan diskusi kelompok ya, case method, karena ada kasus yang ingin kita diskusikan. Jadi ada analisis kasus yang akan kita lakukan. Oleh karena itu, Bapak meminta teman-teman untuk duduk secara berkelompok. Ya, boleh berdasarkan urutan absen atau boleh juga ini saja ya, mungkin supaya lebih mudah bangkunya didekatkan saja. Oke, boleh jadi 1, 2, 3, 4 kelompok ya. Oke, jadi ada 3 hal teman-teman yang saya minta setiap kelompok mendiskusikan. Pertama, mengidentifikasi sebuah kasus. Ya, kasus yang dimaksud adalah sebuah permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan belajar yang dialami oleh siswa. Oke, cukup jelas? Oke, yang kedua, deskripsikan kasus itu. Maksudnya jelaskan seperti apa kasusnya. Oh ya, sebelumnya kasusnya itu biasa kasus yang Anda dapat dari berita atau pengalaman sebelumnya ketika mungkin observasi ya, atau ketika pengalaman nyata yang Anda alami bersama teman-teman di sekolah atau waktu SMA sebelumnya. Cukup jelas? Iya. Yang kedua, mohon dideskripsikan, dijelaskan seperti apa kasusnya, siapa saja yang terlibat ya, dalam konteks pendidikan ya, dan bagaimana situasinya berlangsung atau bagaimana kejadiannya berlangsung. Yang terakhir, teman-teman sekalian,
setiap kelompok itu melakukan analisis masalah. Apa faktor utama penyebab masalah itu terjadi? Cukup jelas? Iya. Jadi sekarang silakan cari kasus saja dulu, dan itu yang kita angkat ya. Oke, baik. Bagaimana semuanya sudah diskusi? Oke, baik. Baik. Silakan fokus kembali ke depan. Ya. Jadi kita ingin mendengar hasil diskusi dari setiap kelompok. Seperti apa proses atau identifikasi kasusnya dan bagaimana kasus yang ditemukan. Oke, kelompok mana yang mau duluan? Ya. Oke, silakan kelompok 2 ya, Kak. Kelompok 2 ya. Baik, berdasarkan kasus yang saya temukan, jadi saya pernah ikut sebuah kegiatan volunteer Pak, yaitu pengabdian ke sebuah desa, di mana desanya itu sangat terpencil. Jadi di desa tersebut itu saya melihat bahwa memang di sana sangat keterbatasan sarana dan prasarana. Bahkan Pak, dalam satu kelas itu ada bisa muat 4 kelas. Jadi satu ruangan itu Pak disekat ada kelas 1 2 itu digabung dan kelas 3 4 itu digabung juga Pak. Jadi pada saat proses pembelajaran itu menurut saya bahkan sangat-sangat tidak optimal Pak, karena begitu guru kelas 1 2 menjelaskan, yang kelas 3 4 juga sangat terganggu dengan penjelasan yang disampaikan oleh ruang sebelah Pak. Jadi sekatnya itu hanya memakai sebuah triplex yang menurut saya itu suaranya memang kedengaran antara kelas sebelah dan kelas yang sebelah juga. Jadi di sini bisa kita lihat bahwasanya di situ memang kekurangannya itu sarana prasarana. Jadi sangat menghambat proses pembelajaran siswa, yang mengakibatkan siswa itu sangat terganggu dan tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih Dian. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, satu lagi ya. Dari kelompok mana? Kelompok 1 ya. Atas kesempatan yang diberikan, adapun identifikasi kasus pada kelompok kami itu mengenai permasalahan niat belajar siswa yang berasal dari keluarga broken home. Nah, di mana siswa yang saya temui ini mengalami permasalahan niat belajarnya, di mana ini siswa kurang dalam niat belajarnya, seperti merasa dia itu tidak tertarik, merasa terbeban saat belajar, tidak tertarik dan kurang bersemangat. Namun ia lebih aktif dan bersemangat ketika mata pelajaran yang ia minati atau senangi, seperti dia lebih aktif pada praktik di lab, terus aktif dalam pembelajaran seni, olahraga, dan cara guru ketika menjelaskan. Jadi kalau misalnya gurunya asik, tidak merasa terbebani, nih dia lebih aktif dan masuk di dalam kelas, dia memiliki minat sesuai dengan cara gurunya. Upayanya itu memberikan dukungan atau perhatian yang lebih kepada siswa broken home ini, karena mungkin dia merasa kurang diperhatikan, jadi sehingga memerlukan upaya yang kayak mendekatkan lebih dekat lagi supaya siswa ini lebih memiliki minat dalam. Oke, berarti ada dukungan emosional yang perlu diberikan ya. Oke, baik. Kita kasih aplaus juga untuk kelompok 1. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Saya kira menarik sekali kasus-kasus yang diidentifikasi tadi secara kelompok. Dan saya yakin kelompok 3 dan kelompok 4 juga demikian. Ya, cuman kita belum bisa memaparkan karena keterbatasan waktu ya. Ya, jadi insya Allah pertemuan berikutnya kita akan minta kelompok 3 dan kelompok 4 untuk memaparkan juga hasil identifikasinya. Oke, baik teman-teman sekalian, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Saya kira sesi diskusi tadi, diskusi kelompok sekaligus menjadi sesi terakhir dalam pertemuan kita hari ini. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk semangat belajarnya dan keaktifan serta keterlibatan teman-teman dalam kegiatan hari ini. Boleh kita sekali lagi aplaus untuk kita semua. Terakhir sebelum kita berpisah, ya, supaya Bapak ada feedback dan evaluasi, ada form yang perlu Anda isi, ya, masing-masing. Silakan bisa scan kembali barcode ini atau join di menti.com. Boleh diisi sebelum keluar kelas ya, supaya tidak kelupaan. Karena kalau keluar kelas biasanya terdistraksi dengan hal yang lain. Ya. Sudah diisi semua? Sudah ya? Oke. Sudah diisi? Oke, sudah? Sudah. Oke, baik. Saya kira itu pertemuan kita hari ini teman-teman sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi atas semangat, keterlibatan dan aktivitas teman-teman. Jangan lupa tugas proyek untuk setiap kelompok kita diskusikan kembali pekan depan. Ya, selamat siang semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tepuk tangan dulu.